Bapa dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur karena Yesus sudah mati bagi kami. Menjadi teladan bagi kami dalam setiap pergumulan apapun. Yesus taat, bahkan sampai di atas kayu salib. Dia percaya kepada Bapa. Bagaimanapun derita, kengerian yang dia hadapi, dia percaya Bapanya baik. Berikan kepada kami firman-Mu supaya kami mengerti dan taat juga sampai akhir hidup kami. Kami tidak meragukan Tuhan yang menyertai kami oleh Allah Roh Kudus yang terus meneguhkan kami. Beri hikmat pada kami untuk mengerti dan menjalani hidup ini sesuai firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan penebus kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat siang teman-teman semua. Kita akan bahas satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Yesaya 50 ayat 4 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan kepada kita semua dengan cepat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, zaman ini banyak orang di dalam kondisi yang sangat-sangat stres. Suatu hari tiba-tiba seorang anak muda gak tahu dia di mana bisa tahu nomor telepon saya. Dia telepon 1,5 jam. Dia tinggal di Singapura, orang Indonesia. Udah ratusan juta gajinya. 3 digit dia bilang. Dia bilang dia ragu masa depan. Hatinya meragukan Tuhan. Dia mau bunuh diri dan dia baca ada 3 artikel yang membuat dia udah putus asa. Hidup gak ada artinya. Dan dia bilang, betul pastor. Orang bilang segala sesuatu yang aku punya, harta itu tidak membuat orang bahagia. Itu benar, saya alami sekarang. Dia bilang, aku gak mau percaya Tuhan lagi. Papaku orang yang begitu taat, dan aku mau meninggalkan Tuhan. Berkali-kali dalam pergumulan begitu berat, dia datang ke psikiater di Singapura. Sekali datang 5 juta minimal katanya. 1 kali sesi cuma 1 jam. Dia punya rumah, punya mobil di Jakarta. Hidupnya begitu sulit. Dia susah menghadapi kehidupan ini. Dia merasa hidupnya paling menderita. Teman-teman dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan menderita, umat lain juga menderita. Waktu gempa di Myanmar, 3.000 lebih orang mati. Dan masih ada cukup banyak yang masih dicari. Masih punya harapan. Mau ditemukan hidup. Ya mereka berusaha mengadakan doa bersama, mengadakan satu ritual-ritual. Semua orang bergumul dengan penderitaan, kesakitan. Bagaimana saya sebagai manusia menghadapi penderitaan seperti ini? Anak Tuhan juga ada di Myanmar walaupun sangat sedikit. Ada seorang misionari yang diutus oleh Perkantas. Ya, dia nama samarannya Levina.
Sudah di atas 5 tahun dia di sana. Melayani suku Karen, suku yang minoritas, yang ditindas. Masih ada kasta di situ juga. Dia terus setia melayani sampai hari ini. Dia juga seorang S2, ya, menyerahkan diri. Teman-teman, kita juga menderita bukan? Kita juga bergumul. Umat Tuhan khususnya melalui satu rencana Tuhan yang kekal. Dari umat Israel juga ribuan tahun bergumul. Mereka juga menderita, mereka juga susah. Orang Israel pernah ditindas waktu zaman Musa kan? Di Mesir, 430 tahun. Mereka menjadi budak, mereka ditindas. Ya enggak semuanya ya, karena 430 tahun tinggal ya enggak semuanya. Ada waktu-waktu awal Yusuf memerintah menjadi penguasa. Orang Israel merasa, wah hidupku begitu hebat. Di Mesir ini aku diperhatikan penguasa. Tuhan utus Yusuf menjadi penolong bagi mereka. Tapi waktu Yusuf meninggal dan sebagainya, Firaunnya berganti orang. Orang Israel ditindas. Mereka berteriak kepada Tuhan dan Tuhan mengutus Musa juga pernah membawa Israel keluar dari Mesir. Itulah yang diperingatkan menjadi hari Paskahnya orang Yahudi sampai hari ini. Pesah, di mana Tuhan melepaskan umat Israel dari Mesir. Itu Paskah bagi mereka. Nah, nanti Jumat Agung ini yang kita peringati itu adalah orang Israel memperingati Paskah. Dan pas hari itu jam 3 sore di Bait Suci. Di Bait Suci ya, orang Yahudi di Bait Suci jam 3 sore sampai sebelum jam 6, sebelum matahari terbenam. Di situ mereka mulai memotong kurban yang harus sempurna, yang tidak bercacat. Dan jam 3 itu Yesus mati di kayu salib. Yesus menggenapkan Paskah yang diatur harinya bisa sama ya. Luar biasa sekali. Nah, ayat-ayat yang kita baca ini menjadi satu pergumulan bagi kita. Bagaimana kita sebagai orang Kristen? Siapa kita hari ini? Kita harus lihat penggenapan sejak dunia diciptakan. Tuhan menyatakan diri, bukan manusia mencari. Tuhan menyatakan diri kepada Adam, Hawa, menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub. Abraham yang menyembah berhala di daerah sungai di situ, ya. Tuhan memanggil keluar dari negerinya. Orang tuanya menyembah berhala. Tuhan panggil Abraham. Sebagian kecil mungkin orang tua kita masih belum percaya ya. Ada nggak yang orang tua belum percaya? Ada ya. Zaman saya sebagian besar yang di gereja, sebagian besar di atas 50% orang tuanya belum percaya. Kami di sekolah di tempat kami bermain selalu ingin mengabarkan Injil, membawa orang karena apa? Pada waktu itu Tuhan bekerja nggak tahu cara bagaimana. Memang Tuhan memberikan pertobatan kesempatan itu Tuhan pakai cara yang khusus. Yang jadi pengurus gereja misalnya di remaja kira-kira ya di atas 50% memang orang tuanya belum percaya. Waktu kita mau adain retret, majelis protes ini bahaya tahun 98. Dia bilang bahaya nggak boleh, orang tua pasti larang. Kita muncul di atas setengahnya, ini perempuan. Orang tuanya belum percaya, dia kasih pergi tuh. Ada bahaya 5-8 Juli waktu kerusuhannya. Tanggal berapa? Mei? 20 Mei ya. 21 Mei 98. Juli retret. Bawa hampir 200 orang. Bapak Ibu sekalian, apa yang diberitakan oleh anak Tuhan? Yesus Kristus. Yesus Kristus yang dinubuatkan. Dia sudah dinubuatkan sejak manusia dalam dosa, bukan sejak ya. Karena rencana keselamatan, rencana kekal Allah itu sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah menetapkan rencana keselamatan itu. Jadi kita lihat umat Tuhan tuh bergumul. Waktu mereka akhirnya memang mulai Adam berdosa. Tuhan punya jalan keluar. Sampai kepada Abraham, Ishak, Yakub, sampai kepada zaman Samuel, mereka minta raja, nggak mau lagi dipimpin oleh seorang nabi, seorang imam yang mewakili kita kepada Tuhan. Kita mau raja. Tuhan kasih itu zaman
Saul pertama jadi raja. Mereka nggak mau Tuhan memerintah. Mereka tidak mau lagi, mereka mau lihat kuasa raja yang kelihatan. Seperti raja-raja di sekitar kita. Tuhan kasih Saul yang badannya gede, yang kelihatan hebat. Nanti tapi kamu menderita. Nggak apa-apa, yang penting kami punya raja. Kamu keluarga akan ditindas, kamu akan mempersembahkan upeti-upeti dan sebagainya. Nggak apa-apa, kami mau seperti raja-raja yang memerintah di negara sekitar kami, kira-kira begitu. Saul, Daud, ya turun, lihat tuh sampai Salomo, sampai nanti Rehabeam, anaknya Salomo menjadi raja. Yerobeam tuh pulang dia rebut menjadi Israel Utara. Rehabeam menjadi Yehuda di Yerusalem Selatan. Diceritakan dalam nubuat Yesaya, kerajaan Israel Utara itu mereka rajanya semuanya jahat. Di selatan masih ada harapan. Makanya 722 sebelum Masehi, Israel Utara ya sudah jatuh. Sudah hancur oleh Asyur. Ya saya tahu ini nggak bisa kalian begitu, nggak bisa kalian tidak menghormati Tuhan, menyembah berhala, meninggalkan Tuhan. Bertobatlah, mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli, ada contoh Israel Utara yang sudah jatuh, mereka tidak peduli. Dan akhirnya memang 586 sebelum Masehi, Israel Selatan yang kerajaannya di selatan bernama Yerusalem itu juga ditaklukkan oleh Babel. Israel menantikan keselamatan, menantikan pembebasan, menantikan mana Mesias yang dijanjikan sejak dikatakan ada nabi yang akan muncul dari zaman Musa, dari Taurat ditulis, sudah mereka menantikan. Nabi yang beda, nabi akan membawa umat Tuhan, menunjukkan satu jalan keselamatan. Mesias itu, mereka menantikan. Mesias pembawa pengharapan besar. Mesias yang dijanjikan, mereka pengen. Mereka tahu semua ritual tidak membebaskan mereka dari dosa yang betul, tapi mereka memperharapan ke depan. Ada Mesias yang akan datang, ada penolong, ada pembawa pengharapan besar perubahan bagi umat Tuhan. Mereka terus menantikan. Bahkan sampai hari ini, Israel yang belum percaya Yesus, waktu Yesus datang ke dunia 2000 tahun lalu, mereka masih menantikan Mesias. Di Israel ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada orang non-Kristen. Yang Yahudi yang pegang Alkitab Perjanjian Lama, mereka tahu Yesus sudah ada. Mereka tahu Yesus sudah disalib, mereka tahu punya sejarah tempat Yesus lahir dan sebagainya. Semuanya ada tercatat. Mereka ada beberapa tempat ritual di daerah Israel. Tapi mereka waktu Yesus datang di depan muka mereka, di depan pemuka agama mereka yang pegang Taurat yang menubuatkan Yesus. Sampai kitab Yesaya yang menubuatkan Yesus begitu jelas. Mereka menolak Yesus. Dan kitab Yesaya paling banyak ditemukan. Komplit, ada khusus museum. Ya, yang kitab Yesaya itu hampir semua 66 kitab itu ada. 60 pasal itu ada. Tapi mereka nggak percaya. Yang paling jelas, nubuat tentang Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat pergumulan umat Tuhan, mereka menantikan raja di atas segala raja. Hosana, mereka pengharapan ada Tuhan yang menolong mereka, mereka pengharapan besar kepada Mesias yang menolong mereka. Tuhan tolonglah kami. Mereka terus menantikan itu. Hidup umat Tuhan bergumul terus, mereka terus menantikan kapan pembebasan. Kapan Tuhan akan memulihkan Israel? Kapan Tuhan memulihkan? Ini juga pertanyaan-pertanyaan kita. Di dunia ini kita bergumul ya, nggak ada yang nggak ada penderitaan, betul nggak? Teman-teman semua bergumul ya, dari sejak lahir, anak-anak, remaja, jadi pemuda saat ini mungkin sebagian udah berkeluarga. Nah pada saat orang yang menderita seperti umat Tuhan, seperti Israel, ada 3 pertanyaan kira-kira ya. Pasti Tuhan melupakan saya. Tuhan melupakan saya. Ini ada pertanyaan yang seakan-akan mengatakan, saya nggak ada apa-apanya di mata Tuhan. Tuhan nggak memperhitungkan saya. Tuhan tidak peduli kepada saya. Siapa saya? Kenapa Tuhan harus perhatikan saya? Dia lupain pasti itu. Saya bukan apa-apa.
Dibanding semua manusia, saya mungkin memang tidak ada artinya, maka hidup saya tidak berharga. Waktu kita menderita, pertanyaan satu ini kita mengatakan Tuhan lupa sama saya. Pernah ya nanyain? Harap-harap tidak sampai mempertanyakan sampai kita meninggalkan Tuhan. Pertanyaan ini kadang-kadang kita sering. Sekolah gagal, pekerjaan gagal, relasi gagal, bisnis gagal. Doa nggak dijawab sama Tuhan. Saya doa nggak dijawab. Jawabnya malah tambah susah. Minta jalan keluar, tambah rumit hidup saya. Ya, jadi kita anggap Tuhan, saya emang nggak ada artinya bagi Tuhan. Tuhan lupa pada saya. Yang kedua, pertanyaan mungkin kita katakan, Tuhan tidak bisa menolong saya. Tuhan itu tidak maha kuasa. Kalau dalam firman-Nya dia mengatakan dia mau menolong, mengasihi saya sebagai umatnya yang percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Seperti orang ateis mempertanyakan Tuhan. Kalau Tuhan itu mengasihi, tapi dia tidak bisa menolong, itu Tuhan yang tidak perlu dipercaya. Dia memang mau Tuhan yang mengasihi, tapi dia nggak bisa, dia nggak maha kuasa. Dia terbatas. Dia terbatas kepada kuasa untuk membebaskan manusia dari dosa, juga termasuk kita orang yang percaya pada dia. Buktinya kita selalu tunjuk pada saya menderita sampai hari ini. Keinginan saya untuk hidup lebih baik tidak saya dapatkan. Keluarga saya berantakan. Bisnis saya juga susah. Saya harus masuk dalam dosa. Dalam politik, uang, sogok sini, sogok sana. Kita bergumul kan dengan itu semua kan? Kita di Indonesia nggak bisa bersih kan? Kita harus susah seperti ini, kok gua nggak bisa ya mau lebih taat. Kalau gua taat, bisnisnya hancur. Kalau enggak ya gua lebih bahagia tapi gua berdosa terus. Gimana Tuhan? Kita dilema. Kita merasa Tuhan engkau nggak bisa bebaskan saya dari dosa ini. Kita bergumul. Tuhan nggak maha kuasa. Karena kita merasa kita orang paling menderita. Kita menanyakan siapa Tuhan? Siapa dirimu? Engkau berkuasa, bebaskan saya. Engkau berkuasa, selamatkan saya dari situasi ini. Teman-teman kalau tahu pergumulan teman-teman yang sangat sulit berbagai macam. Terlalu berat. Di jemaat kita enggak semuanya fine. Banyak orang yang mau makan satu hari demi satu hari juga tidak mudah. Anaknya tidak bisa sekolah dengan baik. Jadi ini adalah satu pergumulan. Siapa engkau Tuhan? Yang ketiga mungkin kita akan bertanya, ya Tuhan mungkin ingat saya. Tuhan bisa tolong saya tapi dia nggak mau. Kenapa Tuhan? Mengapa? Ini pertanyaan kita mengapa ya. Yang pertama adalah kita akan tanya pada Tuhan. Tuhan, siapa saya? Yang kedua, Tuhan, siapa kamu? Yang ketiga, kita akan tanya, mengapa Tuhan? Kita tahulah, ya saya mungkin berharga. Saya tahu Tuhan Maha Kuasa. Tapi mengapa Tuhan saya? Mengapa mesti saya menderita? Mengapa mesti saya menderita? Mengapa saya tidak mendapatkan apa yang saya mau? Mengapa orang lain keluarganya baik-baik saya lihat hidupnya lancar? Kenapa saya susah? Kenapa saya harus bergumul dengan iman saya? Saya ikut Yesus. Kenapa tidak punya damai? Saya hidup dengan mau lebih taat, kayaknya nggak ada masalah yang membuat saya berdosa. Saya berdosa terus. Saya susah. Tuhan nggak bisa lepaskan saya. Dia bisa. Tapi ternyata berarti Tuhan nggak mau ya. Kita jadi mempertanyakan, mengapa Tuhan? Mengapa? Mengapa keluarga saya dipanggil oleh Tuhan? Dengan tragis. Seperti Gaby ya. Mungkin ada orang bertanya, kenapa Gaby yang melayani Tuhan, Tuhan panggil? Dalam usia 27 tahun. Dia setia melayani, dia mau bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, mau membawa jiwa kepada Yesus Kristus.
Tapi dia menderita sakit kanker bertahun-tahun. Papa mamanya juga awal-awal tidak bisa menerima. Mengapa Tuhan? Sampai hari ini setiap bulan papanya masih mengingat. Sudah 1 bulan, sudah 2 bulan, sudah 3 bulan, sudah 4 bulan Gaby tidak bersama dengan kami. Susah gak Bapak Ibu sekalian? Teman-teman sekalian, susah, berat sekali. Pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul di dalam orang yang menderita. Menderita karena sesuatu yang tidak ideal terjadi. Nah pada saat 3 ini muncul, Tuhan menjawab umat Tuhan. Ya, di dalam Yesaya 49. Sion berkata, umat Tuhan berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Tuhan menjawab begini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dan Yesaya 50 ayat 1 mengatakan, beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat ceraimu, cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia. Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau. Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri, kamu terjual dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Jadi Tuhan mengatakan aku tidak pernah melupakan engkau. Aku tidak pernah tidak menolong engkau, aku tidak pernah mengabaikan engkau. Bahkan Tuhan mengatakan ada ibu yang melupakan anaknya. Kalaupun ada, ini tidak umum ya. Kalaupun ada ibu yang begitu jahat kepada anaknya, aku tidak akan seperti itu. Bapak Ibu, seorang ibu mengasihi anak, yang punya ibu pasti tahu ya, jadi ibu ya, Bu Mela ya. Mestinya bapak juga gitu ya Pak Johan ya. Kalau bisa kita mau mati buat anak juga nggak apa-apa sebenarnya. Walaupun kadang-kadang kita gimana matinya buat anak ya. Masa kita buat-buat mati untuk anak gitu kan, nggak mungkin. Tapi kita mau serahkan semua hidup kita, kalau bisa anak kita lebih baik dari kita. Anak kita itu bisa menghadapi hidup yang lebih baik dari kita. Di tetangga saya ada seorang autis udah umur mungkin di atas 20, gede badannya. Waktu kecil lebih liar lagi, dia bisa tiba lari ke rumah saya, dia lari gitu kan, nggak jelas. Gimana orang tua pikirannya ya, suatu hari dia harus meninggalkan anaknya seperti itu. Di jemaat kita ada yang baru dibaptis, itu tetangga saya juga, jemaat kita, baru dibaptis di kita. Katekisasi nggak bisa dengar apa-apa, dia boleh bilang hampir 90% lebih nggak ngerti komunikasi. Dari kecil di kita, orang tuanya berusaha, belajar ini, belajar itu, beli ini, beli itu, untuk anaknya diterapi. Antar berenang supaya dia ada keluar energi, supaya dia lebih tenang. Kalau dia ngamuk, dia bisa hancurin barang di rumah. Udah umur 20 lebih loh. Bagaimana penderitaan orang tua? Kadang-kadang papanya nggak sabar. Waktu di rumah sakit, tiba-tiba sakit. Papanya sering nggak sabar, mama bilang, tuh, karena saya kasih tahu anak bagaimanapun itu berharga. Ya papanya bilang iya sih, saya kadang-kadang juga terlalu emosional. Kita bisa memahami papa yang tiap hari antar ikut anaknya jalan, tapi anaknya ini nggak punya satu gambaran bagaimana nanti dia depan bisa hidup. Bagaimana mempersiapkan anaknya sampai sekarang belum kelihatan dia bisa mandiri. Tuhan mengatakan kalau ada orang tua yang begitu sayang anak, aku lebih dari itu. Aku nggak pernah bisa meninggalkan umatku. Jadi teman-teman sekalian, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Waktu kita menjadi umat pilihannya, yang dikasihinya. Jangan pernah mengatakan Tuhan udah lupa aku, nggak pedulikan aku, enggak. Bahkan Tuhan mengatakan bahasa aslinya adalah, aku sudah menato, tulis namamu permanen di telapak tanganku. Tato dilarang ya, di Alkitab ya. Tapi di sini bilang aku tato namamu di tanganku, di telapak tanganku Tuhan tulis. Jadi betapa seriusnya Tuhan mengingat kita. Menandakan aku tidak pernah lalai.
Tidak pernah akan aku bisa lupa meninggalkan. Aku gak pernah menceraikan engkau. Kira-kira dia juga bilang gitu. Gak pernah ceraikan engkau. Mana kamu bilang pernah ditinggalkan? Pernah gak aku menceraikan ibumu kira? Mana kamu bilang kami ditinggalkan? Kau mengatakan aku tidak pernah membuat surat cerai. Teman-teman sekalian, penderitaan kita banyak ya. Tapi Tuhan mengatakan dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi di dalam Judaisme, apa yang kita baca nanti itu, bagi orang-orang Israel itu adalah penderitaan umat orang Israel. Orang yang mau taat pada Tuhan melalui Yesaya itu adalah Israel yang mau taat pada Tuhan, mereka disiksa. Bukan kepada Mesias, bukan kepada Yesus Kristus. Ya, jadi mereka menderita, mereka mau menjadi hamba Tuhan yang setia, mereka mendapatkan pukulan-pukulan, hinaan dan sebagainya. Nah tapi Yesaya 50 ayat 6 yang kita tadi baca, jelas sekali dikatakan apa? Saya akan bacakan sekali lagi. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku pada orang yang mencabut janggutku. Perjanjian baru nggak ada loh, Yesus janggutnya dicabut. Tapi itu mungkin memang nubuat ditulis Yesaya di perjanjian baru, di Injil nggak dicatat. Tapi itu penghinaan yang sama. Diludahi, dikasih mahkota, duri, jubahnya dibagi, dipukul, ditutup mukanya Yesus. Siapa yang pukul? Ini janggut orang Israel itu satu tanda ketaatan, kehormatan. Ternyata Yesus juga ditulis oleh Yesaya. Janggutnya dicabut, dipermainkan, dipermalukan. Dia adalah Mesias. Jelas nubuat pada Mesias yang dipermalukan karena dia mau memulihkan umatnya. Dia menantikan kembalinya umatnya, meneguhkan. Seperti Yesaya 53, bilur-bilurnya atau luka-lukanya menyembuhkan kita. Itu bukan kita doa, hanya kepada berharap, aduh penyakit saya sembuh. Itu bilur-bilurnya dikutip oleh Petrus adalah dari dosa. Bilur-bilur lukanya Yesus di kayu salib itu untuk menyembuhkan kita dari dosa yang membawa kita kepada maut. Jadi apa yang ditulis dalam Yesaya 50 ini, kenapa ditulis sampai digenapkan waktu Yesus datang? Dia lakukan itu dengan taat. Dia jalankan itu di atas kayu salib. Sebelumnya dia dipermalukan. Tepat sesuai dengan apa yang ditulis oleh Yesaya. Karena dia ingat umatnya. Dia ingat kita. Dosa kita tidak akan mungkin selesai. Kalau kita menjadi orang yang bisa mengatakan aku bisa baik. Enggak mungkin. Dosa saya bisa saya bebas dari dosa karena saya punya petunjuk-petunjuk yang lebih baik. Saya punya latihan-latihan satu kehidupan agama lebih baik. Tidak mungkin. Jalan satu-satunya Yesus datang, menyerahkan tubuhnya, dipecahkan, disiksa. Untuk memulihkan kita dari dosa yang membawa kita kepada maut. Dan Yesus hidupnya berarti enggak ya? 33,5 tahun hanya datang mengajar, sampai dia umur 30 dia pergi keliling mengajar, mempunyai murid-murid. Ya, di antara 12 yang paling dekat itu, satu mengkhianati dia, terus disalib. Kita bilang apa artinya Yesus hidup ya? Ini teladan apa berikan kepada saya? Nah ini satu hal yang harus kita pertanyakan. Apa yang mau kita achieve selama hidup di dunia ini? Kita merasa hidup yang saya achieve adalah saya bebas dari penderitaan, saya bebas dari susah ekonomi, saya bebas dari semua pergumulan orang-orang, mau makan gampang, mau cari rumah nyaman, mau ini. Ternyata Yesus Tuhan kita. Dia hidup 33,5 tahun. Enggak ada satu arti ideal manusia zaman ini mengatakan saya mau hidup kayak Yesus. Itu tujuan hidup saya. Ada yang mau? Disiksa. Murid-muridnya yang tadi kelihatan hebat banget setia, tahu-tahu di belakangnya ngomong apa Yesus kami nggak ngerti. Waktu Yesus ditangkap lari semua dikatakan. Kita merasa nggak ada yang berhasil. Tapi Yesus memberikan. Dan dia katakan aku sengaja, dia nggak memalingkan, enggak nyesel. Aduh, udah bahaya nih. Dia meneguhkan hatinya seperti gunung batu.
Aku mau jalan ke atas kayu salib. Aku disiksa, dihina, diludahi, ditarik janggutnya. Aku tahu tujuanku datang. Itulah yang digenapi oleh The Restorer. Dia mau memulihkan kita dari apa? Dari hidup yang berdosa yang kita nggak tahu. Tuhan, kok aku hidup seperti ini ya? Tujuannya apa ya? Nah, kita lihat di situ. Pilatus tanya kepada dia. Lu ngomong aja. Dia enggak. Dia tahu apa yang dia lakukan. Ya. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembah. Semua mempermainkan, mengolok-olok Yesus. Yesus tahu sebelumnya akan terjadi pada dia. Dia tetap datang, diserahkan, menyerahkan dirinya. Bukan karena dia gagal. Ya, Yesus bukan kayak kita ya. Kita itu kalau sakit, mati, menderita karena kita nggak mampu, betul nggak? Karena kita sakit, kita lemah, kita ditangkap. Kalau kita buat jahat terus kita ditangkap, kita disiksa, kita dipenjara. Karena kita tidak mampu dan kita punya kelemahan. Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku. Jadi dia mati bukan karena dia kelemahan, karena sakit, kelelahan, nggak bisa. Bukan itu satu-satunya cara, tapi dia menyerahkan nyawanya. Dia yang menyerahkan. Itu membuktikan dia Tuhan, datang, mati, dan dia berhak berkuasa untuk mengambil kembali. Itu baru Tuhan. Kalau orang kepepet, dia ketangkep, bukan Tuhan, ya. Dia menyerahkan dirinya. Teman-teman sekalian, Tuhan datang, Yesus datang untuk restorasi hidup kita. Hidup kita apa yang direstorasi? Tujuan hidup kita. Kita punya Mesias, Juru Selamat gak? Itu yang pertama yang paling penting dia lakukan. Dia merestorasi hidup kita, sudah punya satu jaminan yang pasti. Memberikan penebusan. Itu yang Tuhan kerjakan. Merestorasi hidup kita yang berdosa, yang tidak punya tujuan, yang gak tahu saya harus seperti apa hidup di dunia ini. Dia memberi hidup kekal. Yang kedua, dia merestorasi karakter kita supaya kita seperti Yesus, mempunyai relasi yang benar. Saya hidup mau seperti apa perkataan, perbuatan saya, visi hidup saya. Seperti apa setelah kita diberikan hidup baru, kita tahu harus seperti apa hidup saya dengan Tuhan. Jadi kita terus diperbaharui. Suatu hari kita lebih mirip Yesus. Aku gak boleh ngomong begini, aku gak boleh emosi yang tidak benar. Aku tidak boleh punya pikiran yang melampaui apa yang Tuhan nyatakan. Aku manusia berdosa juga. Yang ketiga, Tuhan merestorasi pengharapan kita. Tubuh yang terus bergumul dalam penderitaan. Tuhan memberikan pengharapan, future, hope. Dia naik ke surga, dia katakan kepada orang yang di sebelah dia, hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Jadi teman-teman sekalian, kadang-kadang kita cuma sepotong ya, hidup saya, kalau saya mau taat Tuhan, saya percaya Tuhan. Kalau tubuh ini kita gak mengalami penderitaan, betul ya? Tapi Yesus buktikan, dia taat pada Bapa, itu tujuan hidup dia. Yang memuliakan Bapa dan Bapa memuliakan dia. Secara semua kenyamanan yang umum, Yesus tidak menjadi tujuan utama dia. Terus kalau gitu apa yang kita katakan, Tuhan kalau aku percaya, aku mau taat Tuhan, apa yang kita kejar sekarang? Batasan kita apa? Oh kalau aku dipimpin Tuhan, hidup baik, keluarga baik, berarti hidupku baru diberkati Tuhan, dipimpin Tuhan. Ternyata Tuhan merestorasi, memberi penghidupan yang kekal, merestorasi karakter kita dan pengharapan kita, bisa beda loh. Tadi satu GB, kedua untuk menutup, ini satu jemaat mula-mula yang rumahnya waktu sekolah minggu awal dipakai sekolah minggu. Pak Rusli dan Ibu Rusli, Ibu Indrawati Pangestu. Dia tidak bisa merespon, duduk begini, tiduran begini, 13 tahun. Pak Rusli 13 tahun menunggu. 13 tahun. Menderita gak hidupnya? Menderita sekali. Dia punya uang. Cukup. Anaknya udah bilang, lu ngapain ke GKI Puri Indah? Pernah ngomong gitu. Gak usah lagi, kalau mama gak dia diem aja. Kira-kira begitu ya. Pak Rusli
Nggak pernah dari mulutnya mempertanyakan Tuhan. Kenapa saya Tuhan? Kenapa istri saya? Kenapa Tuhan nggak bisa sembuhkan istri saya? 13 tahun loh. Ngomong pun nggak bisa istrinya, kenal orang nggak bisa, tiduran aja, mata melek. Dokter datang terus. Ternyata hidupnya bisa beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, setia melakukan firman Tuhan sampai akhir. Bukan karena kenyamanan, tapi karena dia menderita, dia tidak mempertanyakan semua itu. Saya terakhir masih tanya sama dia, waktu habis ini kita diundang makan oleh salah satu dari teman kita di sini, undang makan. Saya tanya, Pak Rusli, kenapa Pak Rusli selama hidup istri sakit 13 tahun, mau ke ujung dunia puluhan kali, uangnya cukup, semalam pun dia tidak mau meninggalkan istrinya. Jadi jaga istrinya, tidak pernah mau nginep di luar kota, luar negeri, tidak mau, pada dokter 24 jam ditelepon datang, susternya ada 2 jaga. Dia tidak mau tinggalin. Dia cuma bilang, masa saya menikah, janji nikahnya kan senang dan susah ya, masa mau senangnya doang? Susah. Dia rela, tidak mau kemana-mana 13 tahun. Cuman nginep di satu kamar sebelah rumah, sebelah kamar istrinya dirawat. Tidak bisa komunikasi, nggak ada dia pun istrinya bisa dirawat oleh 2 suster dan dokter yang terbaik, siapa mau anaknya bisa biayain, dia bisa biayain. Rumah yang gede di Blok I itu masih punya beliau, sampai beliau meninggal dunia ini dia nggak mau jual. Demi kenang-kenangan, waktu dia pergi dulu masih hidup ya, bisa ingat istri saya pelayanan dari GKI Puri pertama sekolah minggu di situ. Orang yang Tuhan berikan pemulihan, jiwanya ketemu Yesus. Menderita seperti ini dia tetap bisa setia pada Tuhan. Tuhan udah pulihkan saya. Masalah ini bukan masalah terlalu berat bagi saya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita hidup menderita, mengatakan Tuhan hidup saya terlalu berat, saya nggak bisa lagi. Ingat, Yesus sudah memulihkan kita dari dosa. Yesus terus mau memulihkan kita dari sikap-sikap yang tidak bisa dikendalikan oleh Tuhan, yang mau kita lebih seperti karakter Yesus. Tuhan mau memulihkan kita pengharapan. Saya menderita paling susah hari ini, saya percaya. Seperti Yesus percaya Bapaknya baik, Bapa saya di surga juga baik. Seperti Yesus taat, saya percaya. Banyak orang menderita, orang Kristen menderita. Kita mungkin menderita. Yang gak menderita bersyukurlah ya. Tapi tetap kalau itu terjadi, itu bagian yang Tuhan ingin kita bertumbuh seperti Yesus. R.C. Sproul mengatakan waktu anaknya tiba-tiba datang, Pak, nangis. Kenapa? Bayi dalam kandungan anaknya itu meninggal. R.C. Sproul hanya bisa peluk anaknya. Anaknya menangis. Dia menangis juga. Dan mereka harus ke rumah sakit dalam proses kelahiran anaknya itu. Dari cucunya ya. Dokter ternyata dia baru tahu, dia dikatakan ya. Itu kayak orang normal. Mungkin dimasukin cairan supaya bisa lahir. Normal, waktu itu lahir. Anaknya yang sudah mati dalam kandungan itu lahir normal. Dikasih mamanya untuk peluk. Itu adalah satu prinsip kedokteran yang mereka terapkan sampai hari ini. Mamanya peluk, dia katakan perjuangan ini dihargai. Mamanya berjuang dihargai oleh tim medis. Mamanya itu walaupun nangis sedih merasa, aduh, aku sudah berapa bulan ini berusaha dan ini anakku walaupun keluar seorang mayat, ini hasil usahaku. Teman-teman sekalian, kalau kita merasa menderita, kita merasa susah, Tuhan menghargai setiap perjuangan kesetiaan kita. Tuhan menghargai labor kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan tahu, Tuhan ingat, air matamu Tuhan tahu. Setiap tetes air mata kita Tuhan tahu. Mazmur 126, waktu kita menabur dengan air mata, kita menuai dengan sorak-sorai. Itu menjadi penghiburan bagi kita. Kepelayanan saya, hidup saya menderita, tetes air mata.
Suatu hari kita akan menuai dengan sorak-sorai. Belum lihat pun kita menabur air mata, kita berpengharapan Tuhan pasti akan memulihkan Israel. Tuhan akan memulihkan kita. Berapa lama hidup kita? Suatu hari Tuhan pulihkan. Jangan mundur. Penderitaan apapun yang kita alami, Tuhan ingat kita. Malah hari ini kita coba ingat Yesus datang waktu dia sebelum diserahkan untuk disalib. Dia ingat murid-muridnya, 12 murid, satu mau hianati dia. Satu mau menjual Yesus. Dia tetap undang 12 itu, enggak buang. Sekali lagi, saya udah baca banyak tafsiran gereja yang mirip dengan kita. Banyak pendeta mungkin kebablasan. Kalau kita merasa berdosa, jangan datang menerima perjamuan kudus. Bukan. Justru semua kita berdosa, kita semua nggak layak. Kita harus datang, Tuhan saya nggak layak. Tuhan pulihkan saya. Kalau kita main-main ya memang kita nggak layak. Tapi kalau kita datang, Tuhan saya terlalu berdosa, saya terus berdosa, saya nggak layak. Justru itu orang yang paling layak untuk datang, Tuhan pulihkan. Jangan dosa lebih besar dari kasih Tuhan. Kita katakan, Tuhan aku nggak layak, aku nggak mau datang pada Tuhan. Dosaku mendikte saya untuk menjauhkan dari Tuhan lebih baik. Ajaran Alkitab di dalam Injil tidak pernah seperti itu. Injil mengatakan, apapun kondisimu, kasihku mampu memeluk engkau. Coming home meals, salah satu perjamuan kudus. Pulang ke rumah Tuhan, datang kepada Tuhan yang akan memulihkan kita. Waktu tidak datang kita bilang, Tuhan pulihkan saya ingat dosaku, saya ingat saya sudah menyebabkan Kristus disalib. Saya mau tapi saya belum mampu. Saya mau datang terus Tuhan akan memberi firman dan meneguhkan kita.